Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prakas Deriando dari kelas 12 Agama. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan IKTEP terhadap FKMI. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 terus mengalami peningkatan, bahkan menuju kesempurnaan. Hal ini menjadikan kita mengetahui perkembangan informasi dunia tanpa batas. Kemajuan iptek memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik positif maupun negatif. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Aspek politik. Aspek politik menjadikan nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh KUA terhadap pikiran dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan keterbukaan diharapkan mampu mencegah praktik KKN sehingga dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan diterapkannya nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan pemerintahan. Aspek ekonomi. Makin meningkatnya investasi asing dan penanaman modal asing di Indonesia. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran rakyat. Aspek sosial budaya, kemudahan memperoleh ilmu melalui teknologi, mempelajari, menyerap, dan mengaplikasikan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, ilmu pengetahuan, dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan diri dan negara. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Semakin transparan dan membentuk tuntunan kepada penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim untuk lebih profesional dan bertanggung jawab. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Aspek politik. Masyarakat Indonesia silau dan tertarik pada ideologi luar seperti liberalisme, komunisme, dan lain-lain. Hoaks menimbulkan keresahan masyarakat seperti tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang tidak terbuka, dan lain-lain. Aspek ekonomi. Indonesia dibanjiri oleh barang luar akibat perdagangan bebas sehingga barang lokal tradisional kalah bersaing. Cepat atau lambat perekonomian negara dikuasai oleh pihak asing. Semakin kemudahan menanam modal di Indonesia, terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan lain-lain. Aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Makin lunturnya nilai keagamaan dalam masyarakat. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Menimbulkan sikap anarkis, masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. B. Membangun sikap selektif dalam berbagai pengaruh iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Menjalankan demokrasi Pancasila. Melalui paham ini akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, dan menjalankan Bhinneka Tunggal Ika. Syarat terbentuknya Indonesia yang
baik dalam bidang politik, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga politik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik demi memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri harus menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor luar negeri. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai dan menghormati hak asasi manusia, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.